Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kebahagiaan manusia ada di dalam amal-amal agama. Maka siapa saja yang mengamalkan agama ini secara sempurna, maka dia akan bahagia, maka dia akan berjaya. Maka sebentar ini insyaallah hadirin, kita sama-sama mendengarkan betapa pentingnya iman dan pentingnya usaha atas iman. Maka semua bersedia insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin jamaah takrir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita hadir daripada satu daripada amalan, yaitu amalan-amalan yang pernah dibuat oleh para nabi dan para sahabat, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah takrir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memuliakan daripada para sahabat. Maka satu ketika, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi ini memerintahkan daripada sahabat untuk memperbaharui iman kalian. Maka salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kami bagaimana caranya untuk memperbaharui daripada iman kami?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Karena barang siapa yang senantiasa mengucapkan daripada la ilaha illallah dimanapun berada, baik di kantor, baik di tempat pasar, ataupun di tempat perdagangan, ataupun di mana saja, asalkan jangan di dalam WC," hadirin. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, Nabi katakan, barang siapa yang senantiasa mengulang-ulang memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah Subhanahu wa taala akan meningkatkan daripada iman mereka dan senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah takrir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang itu takut kepada tuannya, ya, seseorang itu takut kepada majikannya, maka dia tidak akan membuat kesalahan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika manusia ini takut kepada Tuhannya, maka dia sangat takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu juga takut imannya bergeser, hadirin. Maka jamaah takrir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa memperbanyak daripada la ilaha illallah. Satu ketika, hadirin Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi rahmatullahi memberitahukan bahwa pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat pemuda yang berpakaian
begitu gagah. Pakaiannya berjubah yang begitu cantik. Kemudian surbannya dibordil. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dan menarik leher baju pemuda itu. Seraya berkata, kamu tidak sepantasnya memakai pakaian seperti ini. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memuliakan, ingin memerdekakan daripada pengembala kambing. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika Nabi Nuh alaihissalam akan wafat, maka dia memanggil anaknya dan berpesan dua pesan. Apa itu hadirin yang mulia? Nabi Nuh katakan, aku melarang kamu, aku perintahkan kamu dua perintah, dan aku larang kamu dari dua larangan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan daripada kisah itu bahwa Nabi Nuh berpesan kepada anaknya yang tentang dua larangan, yaitu melarang, yang pertama melarang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua melarang menyekutukan Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan dua perintah. Apa itu hadirin yang mulia? Maka Nabi Nuh katakan, aku perintahkan kamu dengan la ilaha illallah. Barang siapa yang senantiasa mengucapkan la ilaha illallah, maka dia pasti akan selamat. Jika langit dan bumi beserta seluruh isinya hadirin yang mulia dinaikkan di salah satu sisi timbangan, kemudian di sisi timbangan yang lain dinaikkan dengan kalimat la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah ini lebih besar, lebih berat hadirin yang mulia. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika sekiranya langit dan bumi ini disatukan dan diletakkan di dalam satu lingkaran, kemudian di atasnya dinaikkan dengan kalimat la ilaha illallah, maka bumi dan langit ini akan hancur hadirin. Saking beratnya daripada la ilaha illallah. Yang kedua, kami perintahkan kamu agar senantiasa mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Maka itu adalah ibadah pada seluruh makhluk. Dan semua makhluk itu dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala berkah daripada kalimat tersebut. Maka jamaah takrir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa mengisi hati kita dengan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan hadirin yang mulia bahwa satu ketika Nabi Musa alaihi salam pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala satu amalan yang khusus untuk dirinya hadirin. Maka Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah, ya Allah, berikan kami satu amalan khusus untuk saya. Maka Allah katakan, ucapkanlah la ilaha illallah. Maka Nabi Musa alaihissalam berkata, seluruh makhlukmu, seluruh hamba itu mengucapkan la ilaha illallah.
Saya mau yang spesial buat saya, kata mereka. Khusus amalan buat saya. Maka Allah katakan, ucapkanlah la ilaha illallah. Maka dia katakan, ya Allah, seluruh makhlukmu mampu mengucapkan ini la ilaha illallah. Saya mau yang spesial. Untuk saya sendiri yang saya bisa amalkan. Maka Allah katakan, sekiranya seluruh isi langit dan bumi ini, wahai Musa, disatukan dan dinaikkan di satu timbangan, maka kalimat la ilaha illallah lebih besar. Maka jamaah takrir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah banyak memuliakan orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memuliakan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, karena dengan la ilaha illallah, dengan zikir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ya diselimi oleh Namrus laknatu alaihi, ketika Namrus laknatu alaihi ini mensolimi daripada ingin mematikan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, maka dikumpulkan seluruh tentara-tentara Namrus ini untuk mengumpulkan kayu bakar di satu padang yang begitu luas hadirnya. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam diikat dan kobaran api itu dinyalakan selama 40 hari hadirin. Dikatakan sekiranya ada burung terbang melewati di atas kobaran api itu, maka burung itu akan jatuh. Begitu besarnya daripada kobaran api tersebut. Maka jamaah takrir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala hendak memuliakan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada masa itu Namrus sangat kecewa daripada Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim akan dicelakakan oleh Namrus. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu besarnya daripada api, maka tidak ada satu pun yang bisa merapat ke dalam kobaran api tersebut. Maka ketika Nabi Ibrahim hendak dimasukkan ke dalam api, hadirin yang mulia, maka Nabi Ibrahim alaihissalam dibuatkan satu ketapel ya, untuk melemparkan dia masuk ke dalam tengah-tengah kobaran api. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh ketika perjalanan Nabi Ibrahim ini menuju ke api, maka ketika itu pula seluruh malaikat datang ingin menyelamatkan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Datang malaikat angin, wahai Nabi Ibrahim, katakanlah saya ingin menolong. Nabi Ibrahim katakan, jangan, biar Allah sendiri yang datang menolong kepada saya. Ini menandakan bahwa tidak ada sedikit pun keraguan di dalam hati Nabi Ibrahim alaihissalam. Datang malaikat hujan ingin memadamkan daripada api. Nabi Ibrahim katakan, jangan, saya ingin Tuhanku sendiri yang ingin menolong kami. Maka Nabi Ibrahim berdoa. Apa doa sebenarnya?
La ilaha illallah inni kuntum la ilaha illa anta narakudi bardan. Narakudi bardan, maka Allah katakan, Allah perintahkan api itu untuk dinginlah kamu, menjadi dinginlah kamu untuk menjadi keselamatan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka api itu seketika menjadi dingin. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan pada masa itu api yang di neraka juga pun ikut dingin, hadirin. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan narakuni bardan, semua itu api akan menjadi dingin, hadirin. Dikatakan seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan wasalamatan Ibrahim, maka keselamatan hanya untuk Nabi Ibrahim saja. Maka yang lain api pun menjadi panas. Maka hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan dalam riwayat bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar selama 40 hari 40 malam. Sedikit pun sehelai rambut ataupun selembar bulu Nabi Ibrahim pun tidak ada yang terbakar, melainkan tali-tali pengikat mereka. Maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang kepada Nabi Ibrahim ketika tidak ada lagi di dalam hatinya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang ini Pak, ya jangan coba-coba masuk ke dalam api Pak. Karena sekarang masih banyak, ya, di dalam hati kita ini masih banyak selain daripada Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika api itu padam, Nabi Ibrahim mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam kobaran api Nabi Ibrahim selama 40 hari, Nabi Ibrahim ini memakan buah-buah dari surga, hadirin yang mulia. Di mana kayu-kayu yang terbakar itu mengeluarkan buah, sehingga satu ketika Nabi Ibrahim ditanya, pernah ada yang tanya bahwa wahai Nabi Ibrahim, yang manakah yang paling lesak yang kau rasa ketika disiksa, ketika kamu menderita, disiksa oleh Namrus? Maka Nabi Ibrahim katakan, saya paling lesak saya rasakan itu ketika saya dibakar dalam kobaran api selama 40 hari. Begitu nikmat yang saya rasa, semua makanan-makanan yang dari surga kami rasakan, kami dapat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu contoh bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, begitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain di dalam hati Nabi Ibrahim selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekiranya umat saat ini senantiasa mengamalkan daripada kalimat la ilaha illallah, senantiasa mensikirkan, ya, senantiasa memasukkan ke dalam hati kita, maka kita juga akan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan begitu mudah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kalimat la ilaha illallah ini menyelamatkan kita di dunia, lebih-lebih nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita senantiasa belajar
membesarkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Supaya kita tidak supaya kita ini senantiasa takut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut melanggar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita hari ini hadirin yang mulia, ya, mulut kita ini mengucapkan la ilaha illallah, tetapi hati kita ini tidak membenarkan apa yang diucapkan oleh lisan kita. Ketika kita belajar hadirin yang mulia memasukkan ini kalimat la ilaha illallah, maka kita belajar bagaimana kita ini apa yang diucapkan oleh lisan kita ini kita masukkan di dalam hati kita, membenarkan daripada hati kita. Maka jamaah takrir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita senantiasa berzikir mengucapkan daripada kalimat tersebut, maka kalimat inilah yang paling agung dan paling berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk, seluruh nabi diutus di permukaan bumi ini hanya dengan mendakwakan daripada kalimat la ilaha illallah. Bagaimana cara mendakwakan daripada kalimat la ilaha illallah? Maka kita mengorbankan waktu kita hadirin, keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, menemui saudara-saudara kita, datangi mereka di rumahnya hadirin yang mulia, memperkenalkan ini la ilaha illallah, bahwa tidak ada lain yang berhak disembah selain daripada Allah. Maka ketika kita ini senantiasa mendakwakan, menyampaikan daripada kalimat ini hadirin yang mulia, maka seketika itu pula Allah Subhanahu wa taala dekat kepada kita. Tetapi manakala kita lalai daripada mengingat daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kita ingat hanyalah perdagangan kita, yang kita ingat hanyalah daripada kantor pangkat kita, yang kita ingat hanyalah bagaimana orang itu bisa jatuh, ya, bagaimana orang itu bisa saya kalahkan, bagaimana orang itu bisa bangkrut. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tidak akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manakala kita senantiasa, ya, memasukkan daripada kalimat tersebut, kalimat yang agung, kalimat yang pernah ditawarkan oleh paman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kalimat yang akan menyelamatkan kita hadirin. Caranya bagaimana hadirin yang mulia untuk mendapatkannya? Maka itulah tadi, kita dakwakan. Kita keluar minimal 4 bulan, meninggalkan daripada anak istri kita, untuk sementara membawa harta dan diri kita sejauh-jauhnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah kita akan lihat bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita hadirin. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah sebentar lagi akan dibentangkan takasa, ya, akan dikeluarkan jamaah 4 bulan, 40 hari setiap tahun, 3 hari setiap bulan, maka kita semua siap ambil bagian. Maka sebentar lagi kita akan keluar 3 hari hadirin yang mulia. Maka mari kita senantiasa mengajak daripada saudara-saudara kita agar mereka dapat mengamalkan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semua siap ambil bagian. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.